Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الكرام معاشر المسلمين رحمكم الله، bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya. Allah kumpulkan kita di api dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya sampaikan tema malam ini adalah tips bagaimana Ramadan ini menjadi lebih bermakna. Yang pertama, tentu harus meluruskan niat kami. Karena amal apapun yang dilakukan tidak akan ada nilainya di sisi Allah kalau niatnya bukan baik. Makanya orang berpuasa dalam hadis muttafaqun alaih, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah semata, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka ini akan punya dampak dalam kehidupan, hatta dosa-dosanya diampuni. Dan memang Allah memerintahkan demikian di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Memang kita tidak diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Dengan apa? Mukhlishina lahu-d-din, memurnikan ketaatan dalam beragama. Tidak ada yang barang-barang yang lain. Salat tarawih bukan karena yang lain tidak akan diterima. Kalau mesti ibadah apapun yang dikerjakan mesti tujuannya hanya Allah. Salat tarawih pun begitu. Man qama imanan wa ihtisaban. Man qama imanan wa ihtisaban, iman dan mengharapkan ganjaran Allah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Setahun yang lalu dosanya diampuni. Yang keduanya, ketika sesuatu itu akan jauh lebih bermakna di bulan Ramadan, ketika puasa yang dikerjakan menjauhi maksiat-maksiat, baik maksiat mata, maksiat pendengaran. Karena ternyata ini yang merusak pahala Ramadan. Puasa yang dikerjakan menjadi tidak ada nilainya di sisi Allah ketika diisi dengan kemaksiatan. Hadis dalam hadis Al-Bukhari, man lam yada' qawla zur wal 'amala bih wa laysa lillahi hadathun fi an yada'
Siapa orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wala amala bih, dan dia beramal dengan amalan dusta, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak menginginkan puasa demikian. Walaupun dia sudah meninggalkan makan minum, berlapar-lapar, berhaus-haus, tapi ucapan dan amalan ini tidak ditinggalkan. Berucap dusta, beramal dengan amalan dusta, orang tidak terasa. Allah menyebutkan sampai berkali-kali dalam surat Al-Mursalat, wailun yawma idzin lil mukatsibin. Itu luar biasa, jangan dianggap remeh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-juu'. Cuma dapat lapar dan dahaga. Orang berpuasa tidak ada nilainya di sisi. Kenapa? Seperti itu. Yang ketiganya, Ramadan ini akan jauh lebih bermakna ketika kita mengisi dengan amal-amal saleh yang terbaik sesuai dengan kemampuan. Bisa dengan harta, bahkan sepele untuk berbuka saja, memberikan makanan hanya untuk berbuka, atau membatalkan puasanya minuman walaupun cuma seteguk, maka dia diberi pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Hadis At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Luar biasa. Tidak usah yang banyak, Pak. Bapak mau memberikan makanan, beri makanan yang sederhana sesuai dengan kemampuan. Kalau bisa memberikan yang terbaik, jauh lebih baik. Kalau tadi disebutkan, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, itu perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan Allah tidak pernah menyalahkan dia. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan apapun yang diinfakkan di jalan Allah dengan ikhlas. Jadi amal-amal saleh bisa kerjakan. Kakak bertemu dengan saudara, datang ke masjid dengan senyuman. Senyuman itu idkharus surur. Dan dalam riwayat At-Tirmidzi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika. Senyum ketika bertemu dengan saudara, itu adalah saudara. Luar biasa. Bahkan dalam hadis Muslim, la tahqiranna bi ma'rufin walau an talqa akhaka bi wajhin talqa. Jangan mengganggu kebaikan walaupun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria, senyum menyenangkan juga. Ini adalah amal saleh luar biasa. Yang keempat, jaga salat fardu yang lima waktu. Apalagi kalau selama 40 hari 40 malam menjaga salat waktu, dia bisa bertakbir pertama dengan imam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Allah berikan dua kebebasan. Yang pertama, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. 40 hari 40 malam senantiasa sholat berjamaah bersama imam, tidak ketinggalan rakaat yang pertama. Allahu Akbar sudah di belakang. Maka Allah berikan kebebasan, dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Sholat berjamaah. Dan yang terakhir, ini sederhana dan biasa dikerjakan. Jaga sholat sunnah, qabliyah ba'diyahnya yang lima waktu. Terlebih kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Dalam hadis riwayat Muslim, man shalla isnatay asyarata raka'atan kulla yawmin. Sholatnya sholat apa? Tatawwu. Orang yang sholat sehari semalam 12 rakaat sholat sunnah, ghairul fardhiyah, bukan sholat wajib. Banallahu baitan fil jannah. Sehari semalam sholat sunnah 12 rakaat, Allah bangun sebuah rumah di surga. Orang yang masih di dunia punya rumah dalam surga. Dan memang Ramadan luar biasa mendidik kita senantiasa beramal dengan amalan penghuni surga. Apa? Sholat. Lebih sholat malam. Amman huwa qanitun ana al-lail
sajidan wa qa'iman. Kita udah biasa bangun malam jam 3, gunakan untuk sholat. Kalau capek walaupun 2 rakaat sholat, walaupun surat-surat pendek gak ada masalah, sah. Kuliah kulhu sah, kulhu terus sah, kulhu kulhu birubbil falaq, kulhu birubbil nas, apanya surat itu sah. Sholat tahajud lagi 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi. Karena kita mampu diberikan oleh Allah kesempatan. Orang yang bangun malam itu, amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman, sujud, berdiri lagi, sholat. Apa yang diharapkan bangun malam, sholat, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang memujinya. Yahdharul akhirah, dia hanya mengharapkan, karena dia melakukan itu takut akan kehidupan akhir. Nasib kita tidak tahu. Bahkan dunia semakin luar biasa. Masuk kubur tidak ada yang menemani. Wallahi, harta yang mencintai akan tiba. Istri yang mencintai pun tidak akan mau menemani. Ada yang pernah lihat suaminya dikubur, istrinya ikut? Ada nggak? Ada. Istrinya ketika lihat suami meninggal karena kaya, ATM-nya dikubur, surat-surat lainnya dikubur, surat kendaraan dikubur. Istri nangis gak? Waktu dikubur nangis gak suaminya? Waktu suaminya meninggal dikubur dengan semuanya, menangis gak? Nangis lah. Nangis karena apa? Jangan juga dikubur. Cinta apapun meninggal. Tapi begitulah dunia. Hakikat yang kita bawa, apa yang diinfakkan dan tadi disebutkan ayat. Kalau kita cinta dengan harta, belanjakan di jalan Allah. Oh, memang kadang-kadang begitu. Kotak amal lewat sering ya. Tadi udah lewat kotak amal. Yang masuk yang abu-abu apa yang merah? Hei! Mana yang lebih cinta, yang merah yang abu-abu? Kalau bapak dikasih mau yang banyak, mau yang dikit. Kalau bapak ada ngasih 2.000 ikhlas dikasih ke bapak. Ada yang ngasih 10 juta, nggak jelas tadi tetap dikasih, mana yang diambil? Itu memang kelihatan malu. Giliran kotak amal. Masuk WC di terminal berapa pak? 3.000. Naik katanya. Giliran pingin masuk surga Firdaus, kotak amal lewat abu-abu. Kita boleh sini enggak ya? Enggak jauh beda. Barangkali sudah cukup waktunya 15 menit. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.